Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saudara-saudara, Bapak Ibu, dimanapun berada, yang ikuti kajian Ahad pagi ini, ya, baik lewat radio maupun lewat TV, di rumah masing-masing, atau di majelis yang sudah disiapkan, di mana-mana, dimanapun bisa ada. Mari kita perhatikan nanti sini, ini perlunya kita ngaji. Sudah saya katakan kan? Jadi Rasulullah SAW meninggalkan kepada kita tentang Islam ini dua perkara. Berulang kali saya baca, taraktu fikum amroini lan tadilu ma masaktum bihima kitabullah wa sunnatan nabi. Tinggalkan kepadamu dua perkara. Barang siapa berpegang teguh dua perkara itu dijamin oleh Rasulullah, dikatakan lan tadilu, tidak sesat. Selama-lamanya tidak akan sesat kalau pegang teguh dua perkara itu. Dua perkara itu ialah kitabullah, maksudnya Al-Quran, wa sunnatan nabi, maksudnya hadis-hadis Rasulullah. Kalau kita tidak mempelajari dengan sungguh-sungguh, ya, dianggapnya semua hadis itu asal itu qala Rasulullah benar. Tidak begitu. Yang tidak diragukan kebenarannya itu Al-Quran. Al-Quran itu sejak yang pertama diturunkan sampai terakhir, la raiba fih, la raiba, tidak perlu diragukan. Tidak diragukan di sini mengingat Al-Quran itu wahyu, jadi tidak ragu kalau Quran itu betul-betul wahyu dari Allah, bukan buatan manusia, bukan termasuk karangan Nabi Muhammad SAW, bukan ucapan beliau. Ya. Quran juga mengatakan, ya, Quran itu bukan dari setan apalagi ya. Ya. Dan Nabi pun dalam Al-Quran diterangkan wala ta'wa yanti wanal anil hawa in huwa illa wahyu yuha, itu maksudnya Quran. Jadi Nabi melafalkan Al-Quran itu bukan menurut keinginan hawa nafsunya, tapi itu betul-betul wahyu dari Allah. Karena wahyu dari Allah, maka semua orang Islam harus yakin, ya, Quran itu tidak diragukan kalau Quran itu wahyu dari Allah. Entah kita sudah paham atau belum paham, harus yakin dulu Quran itu wahyu dari Allah. Yang kedua, tidak diragukan semua isinya benar, walaupun mungkin kita belum tahu artinya saja, kadang tidak tahu. Dia Al-Baqarah al-awal itu alif lam mim artinya apa, tidak tahu kan. Masa Quran mengatakan alif lam mim yang tidak tahu, tapi kita harus yakin bahwa itu wahyu dari Allah. Ada lagi shod, ada lagi nun, ada lagi kaf, ha, ya, ain, shod. Arti yang pas apa ya? Tahunya kita hanya itu huruf alif, huruf lam, huruf mim. Wahyu dari Allah. Nah, kita nanti mengetahui apa rahasianya. Nah, kalau kita mau mempelajarinya, maka semua harus kita yakini kalau Al-Quran itu la raiba fih, tentang kewahyuannya, dan la raiba fih, tentang isinya. Semuanya isinya itu benar. Ya. Adapun kita belum paham, ya, bukan berarti apa, maka perlu kita belajar biar paham. Yang kedua, wa sunnatan nabi, sunnah Nabi. Kalau itu betul-betul ucapan dari Rasulullah, itu pun juga harus kita yakini itu pasti benar kalau dari Rasulullah. Nah, yang kadang-kadang menjadi kacau itu bukan dari Rasulullah, terus dikatakan dari Rasulullah. Ya, nyatut nama dari Rasulullah. Maka kalau hadis itu walaupun tertulis di situ qala Rasulullah, belum tentu benarnya. Maka dikaji, dipelajari, ternyata ada hadis itu ada yang benar, ya, sahih, hanya betul-betul dari Rasulullah betul. Ada yang dhaif, lemah, mungkin perawinya atau sanad yang menyampaikannya tidak bersambung dan sebagainya, sehingga tidak diyakini. Jangan-jangan itu bukan dari Rasulullah, dikatakan dari Rasulullah. Nah, satu contoh nih yang terakhir ini tadi,
sholat tasbih. Ya, sholat tasbih itu kita mungkin sejak kecil sudah pernah dengar, malah mungkin kita sudah pernah diajari untuk melakukannya. Dan tidak sedikit orang melakukannya juga. Tapi setelah kita kaji, ternyata hadisnya tidak dapat diterima. Ya, kebenarannya aja diragukan. Kebenarannya aja diragukan. Nah, lebih baik daripada kebenarannya diragukan itu, jadi belum tentu kalau itu benar. Belum lagi kalau dilihat isinya. Nah, ternyata setelah dilihat isinya, betul-betul. Nah, isinya itu secara bodon itu ya. Kalau hadis itu bertentangan dengan Quran itu jelas. Mesti diyakini Qurannya. Ya. Kalau hadisnya tidak bisa dipegang. Karena perawi-perawinya, sehingga yang tidak diyakini entah sanadnya, entah perawinya, pokoknya ada cacatnya. Sehingga tidak cocok dengan Quran, maka tidak bisa dipegang. Maka kalau la raiba itu Quran, pasti benarnya. Tapi kalau hadis perlu diteliti betul-betul. Kalau Quran nggak usah sudah teliti, ya harus pertama tanamkan dulu, yakin Quran itu mesti benar. Tidak ada yang salah. Tapi kalau hadis itu tadi. Nah, ini baru dilihat dari isinya yang terakhir, sholat tasbih ini. Dengan Al-Quran jelas bertentangan. Maka diterangkan dalam di situ, ya, kalau kamu bisa melaksanakan sholat itu, ya sholat tasbih itu dilakukan 4 rakaat. Rakaat pertama setelah membaca Fatihah, ya, terus membaca surat. Ya, setelah membaca Fatihah dan surat, kemudian baca itu tadi, ya, 15 kali. Bacanya 15 kali. Bacaan apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Ya. Setelah itu selesai, ruku'. Dalam ruku' itu juga membaca itu Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Nanti i'tidal sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu, masih dalam keadaan berdiri begitu juga membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Nanti sujud juga begitu, membaca 10 kali. Bangun dari sujud, ya, duduk antara dua sujud itu juga membaca itu 10 kali. Maka kalau dihitung, ya, padahal itu supaya dilakukan 4 rakaat. Maka kalau dihitung semua itu ada, satu sholat itu ada 75 kali bacaan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 rakaat. Nah itu kalau bisa dilakukan setiap hari, silahkan. Kalau tidak setiap hari, ya paling tidak setiap Jumat sekali. Jadi satu minggu sekali, hari Jumat. Tiap hari Jumat sekali. Sholat 4 rakaat, sholat tasbih tadi. Dengan bacaan seperti itu. Kalau tidak bisa setiap Jumat, ya setiap bulan sekali. Ya bulan sekali. Masa sebulan sekali nggak bisa? Ini bisa tak? Walaupun demikian, andai kata tidak bisa sebulan sekali, ya setahun sekali lah. Ya. Kalau itu dikatakan dari Rasulullah, kan Rasulullah seolah menerangkan yang sangat mudah. Kalau bisa sehari sekali, kalau tidak setiap Jumat sekali, kalau tidak sebulan sekali, itu pun kalau tidak bisa setahun sekali. Nah, kalau setahun sekali itu pun tidak bisa, seumur hidup sekali. Ya, seumur hidupnya berapa tahun, 60 tahun apa 70 tahun, laksanakan sholat tasbih itu sekali lah seumur hidup. Nah, apa? Ternyata khasiatnya besar sekali. Besar sekali. Walaupun begitu hanya setahun seumur hidup sekali tadi, ya,
Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Dosa yang besar maupun dosa yang kecil. Dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. Semua diampuni. Nah, kalau sudah begitu kan masuk surga kan. Kalau orang udah sholat tasbih seumur hidup sekali, ya, udah pasti masuk surga kalau itu betul. Karena apa? Dosanya diampuni semua kok. Dosa yang disengaja diampuni. Yang tersembunyi artinya delik-delik berbuat dosa atau terang-terangan itu pun diampuni. Besar atau kecil diampuni. Nah, semua dosa diampuni. Hanya sholat tasbih seumur hidup sekali. Ya, dah? Nah, maka itu setelah dilihat ternyata apa? Oh, hadisnya itu tidak bisa. Para ahli hadis itu berpengaruh ya, mengatakan bahwa hadis itu dhaif. Ada yang mengatakan hadis itu mungkar, ya. Hadis itu mungkar, hadis ya tidak bisa dipercaya. Artinya hadis yang mengenai salat tasbih itu keabsahannya diperselisihkan, ya. Ya. Sedang salat tasbih itu andai kata betul, itu hukumnya sunnah, tidak dilakukan pun tidak dosa. Tapi kalau ternyata itu bukan hadis yang sahih, apalagi palsu ya, salah, kita malah dosa. Apalagi terus jaga ke masuk surga dengan sholat tasbih itu, karena seumur hidup sekali itu sudah bisa masuk surga. Nah, seolah mudah surga itu. Nah, itu kan kalau melakukan begitu, meyakini seperti itu malah sesat kita. Andai kata tidak dilakukan, tidak dosa, ya itu sunnah. Kalau betul, kalau tidak betul jadi bid'ah kan gitu kan. Maka setiap kan itu walaupun dikatakan qala Rasulullah, belum tentu kebenarannya, harus dikaji betul. Nah, setelah itulah coba kita perbandingkan. Kalau menurut hadis itu ya semua dosanya baik disengaja atau tidak sengaja, besar atau kecil, ya tersembunyi maupun terang-terangan, ya, tersembunyi maupun terang-terangan. Jika engkau melakukannya, maka Allah mengampuni dosa-dosamu yang awal maupun yang akhir, yang lama maupun yang baru, yang tidak disengaja maupun yang disengaja, yang besar maupun yang kecil, yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Nah itu, ya. Nah, itu hanya salat tasbih tadi. Ini dilihat dari kacamata Quran jelas bertentangan. Nah kalau hadis dengan Quran bertentangan ya jelas Qurannya yang la raiba fi, tidak diragukan. Kalau hadis menerangkan begitu maka keabsahannya aja sudah diragukan. Ya. Mengapa diragukan kita pegang teguh? Sedang Nabi pun juga mengatakan dak mayuribuka ila ma la yuribuk. Sesuatu yang meragukan tinggalkan. Nah, padahal kita lihat coba kalau tadi dosa besar kecil diampuni, sekarang coba diingat kembali walaupun ayat ini sudah berulang kali saya katakan karena ini ada kaitannya dengan hadis ini menjelaskan ini bertentangan dengan TNI, maka tidak ada salahnya kita baca lagi. Coba dibaca surat An-Nisa ayat 17 supaya kita mendapat ampunan dari Allah. Itu orang berbuat dosa itu yang bagaimana gitu lah. Surat An-Nisa surat 4 ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib faulaika yatubullahu 'alaihim wa kanallahu 'aliman hakima. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera, maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ya kan, artinya bertentangan kan, ya sengaja tidak sengaja, besar atau kecil, dosa yang lama maupun dosa yang baru. Padahal Quran menjelaskan ya perbuatan yang membawa dosa itu Allah akan mengampuni dosa itu. Kalau
melakukan dosa itu karena tidak tahu. Setelah tahu perbuatan yang dilakukan ternyata dosa, segera bertobat. Ya. Jadi menunjukkan bahwa orang berbuat dosa itu tidak sengaja. Tidak sengaja kalau itu berbuat dosa. Lah kalau hadis ini tadi, baik kamu sengaja atau tidak sengaja, itu kan bertentangan ya. Yang besar maupun yang kecil. Yang tersembunyi kamu melakukan dosa sembunyi-sembunyi, delik-delik, atau kamu lakukan terang-terangan di muka umum, terang-terangan. Tapi kalau kamu sholat tasbih itu sudah diampuni semua dosanya. Nah, bertentangan dengan ayat ini kan. Kalau bertentangan jelas Qur'annya la raiba fih, tidak diragukan kebenarannya. Nah, kalau hadis tadilah karena diragukan kebenarannya jelas, tidak perlu kita lakukan. Coba ayat yang serupa lagi ya, ayat surat An-Nahl ayat 119. Jadi jangan orang mudah-mudah berbuat dosa walaupun tahu ya, dah nanti kalau udah dosa mohon ampun pada Allah, tidak diterima kalau sengaja itu. Diterima taubatnya itu kalau berbuat dosa karena jahil, setelah tahu bahwa itu dosa, itu pun harus segera bertobat. Orang dosa yang sudah lama maupun yang baru diampuni semua, sengaja apa tidak sengaja itu. Ya, terus saya Surat An-Nahl surat 16 ayat 119. Summa inna rabbaka lilladzina amilus su'a bijahalatin summa tabu min ba'di dzalika wa aslahu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Kemudian sesungguhnya Tuhanmu mengampuni bagi orang-orang yang mengerjakan kesalahan lantaran kebodohannya. Nah, ini perhatikan. Mengampuni orang yang berbuat dosa lantaran kebodohan. Dia melakukan salah itu karena tidak tahu kalau ini salah. Tidak tahu kalau perbuatan semacam ini itu dosa, tidak tahu. Terus? Kemudian mereka bertaubat sesudah itu dan memperbaiki dirinya. Sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Setelah itu, setelah kamu tahu bahwa yang kamu lakukan itu salah, itu dosa. Nah, setelah tahu kalau itu dosa, segera bertaubat. Ya, tadi tidak tahu kalau itu dosa, ya, setelah tahu segera bertobat. Walaupun sudah tahu tapi tidak segera bertobat, ya tidak diampuni dosanya. Tetap dicatat suatu dosa. Kalau dia segera bertobat, Allah Maha Pengampun. Ya, jadi syarat untuk mendapat pengampunan dari dosa itu, kalau kamu melakukan dosa karena jahil, karena bodoh, tidak tahu kalau hal itu dosa. Nah, setelah tahu bahwa yang dilakukan dosa, jangan ditunda-tunda, segera menyesal. Segera menyesal, kenapa saya tadi kok berbuat semacam itu. Nah, menyesal. Karena menyesal maka tidak mengulangi lagi perbuatan dosa itu, menyesal. Samping itu mohon ampun pada Allah, istighfar. Ya, untuk menutup kekurangan dosa-dosa tadi segera diikuti kebaikan-kebaikan. Menutupi dosa yang dilakukan tadi maka diikuti perbuatan dosa tadi dengan kebaikan-kebaikan. Nabi kita mengatakan ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyatal hasanata tampuha. Ya. Ikutilah, takwalah kamu pada Allah di mana aja berada. Ikutilah kejelekanmu, dosamu dengan kebaikan-kebaikan. Ya. Karena kebaikan itu akan bisa menghapus kejahatan, yaitu dengan catatan tadi kalau sudah tahu sadar dosa, segera jangan ditunda-tunda. Penundaan itu berarti sudah ada unsur kesengajaan. Tapi kalau sudah tahu itu dosa, segera lah itu menyesal. Itu diampuni oleh Allah. Satu ayat lagi ya, 54 surat Al-An'am. Surat Al-An'am nomor surat 6 ayat 54. Wa idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihir rahmah
annahu man amila minkum su'an bijahalatin summa taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami itu datang kepadamu, maka katakanlah salamun alaikum. Tuhanmu telah menetapkan atas dirinya kasih sayang, yaitu bahwasanya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan. Nah, itu kasih sayang Allah. Kalau kamu berbuat jahat lantaran jahil itu bodoh, tidak mengerti. Terus kemudian ia bertaubat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, itu bentuk kasih sayang Allah. Tidak semua orang dosa terus masukkan neraka, tidak. Ya. Tidak. Menerangkan kalau orang itu berbuat dosa lantaran tidak tahu atau belum tahu, ya, setelah tahu segera bertaubat, ya. Jadi wajar orang dosa tadi karena tidak tahu kalau itu dosa, maka setelah tahu dia segera bertaubat, mohon ampun pada Allah. Ya, itu diterima tobatnya, dibersihkan. Kalau tobat itu diterima, jadi walaupun dia berbuat jahat, kalau tobatnya diterima, seolah-olah perbuatan belum dilakukan, maka dosanya dihapus. Dosanya dihapus karena dia bertobat, menyesal tadi. Karena yang dilakukan tadi belum tahu, setelah tahu segera bertobat. Nah, itulah kasih sayang Allah. Dosamu sebesar apapun kalau memang bertobat, ya, dan pelakunya dilakukannya nanti karena memang tidak tahu, diampuni oleh Allah. Itulah kasih sayang Allah pada hambanya. Seberapapun dosamu diampuni oleh Allah. Ya. Nah, itu maka Allah juga menggembirakan, jangan putus asa dari rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Ya, Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Wa yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni semua dosa-dosa seluruhnya. Itu dengan catatan kalau dosamu tidak disengaja. Ya, kalau hadis tadi baik disengaja atau tidak disengaja, besar atau kecil, bersembunyi atau delik-delik atau terang-terangan. Ya, yang dosa sudah lama atau dosa yang baru. Kalau itu kamu sholat tasbih 4 rakaat tadi, ya syukur setiap hari. Kalau tidak ya setiap Jumat. Kalau tidak bisa tiap bulan. Kalau tidak tiap bulan ya setahun sekali pun tidak bisa ya seumur hidup sekali. Itu semua dosamu diampuni. Jadi seolah kalau sudah melakukan sholat tasbih itu dijamin masuk surga, dosanya diampuni semua. Nah, ini kan, maka dengan ini coba dibaca lagi kesimpulan itu. Kesimpulan, keterangan tentang sholat tasbih yang terus. Ya terus ya. Tentang sholat tasbih ini memang ada beberapa riwayat. Adapun yang paling kuat adalah riwayat di atas, yaitu dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Mengenai sanad hadis tersebut, ada seorang perawi yang dipermasalahkan, yaitu Musa bin Abdul Aziz. Mengenai Musa bin Abdul Aziz ini, Abul Fadl As-Sulaimi mengatakan ia munkarul hadis, hadisnya diingkari. Ali bin Madini mengatakan ia dhaif atau lemah. Namun Nasai mengatakan laisa bihi ba'sun, ia tidak mengapa. Yahya bin Ma'in mengatakan la ara bihi ba'san, saya memandang ia tidak mengapa. Lihat Mizanul I'tidal juz 4 halaman 212 nomor 8893. Kesimpulan, hadis mengenai sholat tasbih ini tentang kesahihannya diperselisihkan, sehingga ada ulama yang mau menerima hadis tersebut dan ada pula yang tidak mau menerimanya. Wallahu a'lam. Ya. Maka beda pendapat kan bukan baru sekarang lah. Lama pun ada beda pendapat. Maka wallahu a'lam, Allah yang Maha tahu. Nah, maka dalam majlis ini ya dikemukakan, ya
Hadisnya ini ada hadis. Oh, ternyata ulama-ulama memahami hadis itu ada yang mengatakan oh, itu lemah, hadisnya mungkar, tidak dapat dipercaya. Tapi ada yang mengatakan ora opo-opo, tidak ada apa-apa itu, udah, hanya nggak apa-apa. Ya, nah diterangkan padahal ini dhaif atau lemah. Ya kan Abu Fadl As-Sulaimi mengatakan hadisnya mungkar hadis. Ya. Ali bin Madini di situ mengatakan hadisnya dhaif, lemah. Namun Nasai mengatakan laisa bihi ta'sun. Ya, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Nah, sekarang ada ini ulama hadis ada yang mengatakan tidak apa-apa tapi mungkar, ada dhaif, berarti kan diperselisihkan. Nah, maka pendapat boleh saja diterima, jadi tolak. Nah, sekarang apa alasan menolak? Nah, alasan menolak ini kembali pada Al-Quran, tidak cocok hadis itu. Diterangkan tadi dalam surat An-Nahl 119, surat An-Nisa ayat 17, surat Al-An'am ayat 54, bertentangan jauh hadis itu. 3 ayat tadi menjelaskan dosa yang diampuni oleh Allah itu orang berbuat dosa karena tidak tahu. Setelah tahu segera bertaubat, itu diampuni dosa-dosanya. Nah ini dikuatkan surat Az-Zumar 53 coba. Surat Az-Zumar nomor surat 39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Nah, melampaui batas itu maksudnya melanggar larangan-larangan Allah, berbuat dosa gitu loh. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Ya. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi jangan putus asa. Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Ya. Jangan putus asa. Maksudnya kalau kamu sudah terlanjur berbuat dosa, kembali pada surat An-Nisa, surat An-Nahl ayat 119 ini, surat An-An'am 54, dosamu seberapapun diampuni. Kalau memang kamu melakukan perbuatan dosa tadi karena tidak tahu kalau itu dosa. Nah, setelah tahu segera bertobat, diampuni semua. Orang kok setelah tahu perbuatan dosa dilakoni bareng ngerti malah wah kebacut ya wes orang atas kebacut kok lah, tidak menyesal kebacut lah. Nah, justru kebacut berbuat dosa, kalau kamu ingin mendapat ampunan dosamu segera bertobat. Nah, bertobat, menyesali, mohon ampun pada Allah, tidak diulangi lagi, disertai perbuatan-perbuatan yang jelek dengan kebaikan-kebaikan, jangan putus asa, Allah mengampuni dosa-dosamu. Nah, gitu. Ya, ini jelas kan? Maka kalau seperti tadi dibahaskan dengan ayat ini bertentangan. Ya, kalau bertentangan, ya jelas kita yakin yang benar Qur'annya, apalagi hadis tadi andai kata betul ya tidak dijalankan ya tidak salah kok, andai kata betul tidak salah, wong itu tidak wajib, andai kata betul hukumnya sunnah itu dijalankan mendapat pahala, ditinggalkan tidak dosa, andai kata betul apalagi salah ya. Dan kalau dilihat dengan ayat tadi bertentangan itu. Nah, oleh karena itulah pentingnya kita ngaji itu. Jadi tidak setiap hadis, wah ini hadis mesti benar, belum tentu. Yang mesti beneri Quran. Kalau hadis itu tidak menjamin, yang la raiba fihi itu Quran. Maka Allah katakan, dalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Ya, Al-Quran itu suatu kitab yang tidak diragukan kebenarannya, tidak diragukan tentang kewahyuannya, fungsinya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa atau orang-orang mau bertakwa.
Kalau hadis Rasulullah tidak. Kalau itu betul dari Rasulullah memang pasti benarnya. Nah, yang kadang-kadang hadis itu yang dhaif, malah ada yang palsu. Hadis itu ada yang palsu, jangan semua kalau kata Rasulullah mesti dianggap benar, bisa juga yang palsu. Nah itulah, maka kita tidak mengetahui kan. Nah maka secara bodoh akhirnya Quran, akhirnya hadis bertentangan dengan Quran, ya jelas itu tidak benar. Sing benar mesti Qurannya gitu. Ya mudah-mudahan bisa dipahami. Yang saya kupas ini brosur ini yang terakhir, karena yang di depan-depan itu mudah dipahami dan tinggal melaksanakan. Sholat duha ya. Sholat duha itu 2 rakaat. Ya. Nabi malah berpesan ya, kepada Hurairah, awsoni khalili bisalasin. Ya. Siyami salasati ayyamin min kulli syahrin warok'atai duha wa in utira qabla an anama. Sedangkan tak? Jadilah berkata Abu Hurairah, kasih sayangnya, maksudnya Nabi Muhammad SAW itu kekasihnya, ya. Abu Hurairah mengatakan bahwa kekasih saya Nabi Muhammad SAW, ya, berwasiat 3 perkara. 1, puasa 3 hari tiap bulan. 3 hari itu dibagikan pada tanggal 13, 14, 15 bulan Komariah, seperti hari ini nih. Hari ini kalau puasa 3 hari lah, inilah. Puasa 3 hari berarti hari Ahad, hari Senin, hari Selasa, itu yang benar dengan hadis ini. Harinya tidak harus hari Ahad, Senin, Selasa, tidak, tanggalnya. Tanggal 13, 14, 15 bulan Komariah. Setiap bulan. 3 hari itu aja. Yang kedua, sholat duha 2 rakaat. Yang ketiga, sholat witir sebelum tidur. Nah ini pesan Nabi kepada Abu Hurairah, kalau bisa kamu lakukan setiap hari itu ya, sholat duha 2 rakaat, sholat witir sebelum tidur, kemudian puasa 3 hari setiap bulan Komariah tanggal 13, 14, 15. Itu dipesankan oleh Rasulullah, kalau bisa itu dilakukan, bagus ya, pesan Nabi itu. Nah, hadisnya ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, kemudian ada lagi yang menerangkan sholat duha 12 rakaat. Coba dibaca tadi, diulang biar tahu nih. Ada yang menerangkan sholat duha 12 rakaat. Ini hadis juga. Halaman 3. Hadis yang di tengah. An Anas bin Malikin qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man shallat duha sintai asrata rak'atan banallahu lahu qasran min dhahabin fil jannah. Rawahu Ibnu Majah. Dari Anas bin Malik, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholat duha 12 rakaat, Allah akan membangunkan untuknya istana emas di surga. Hadis riwayat Ibnu Majah, juz 1 halaman 439, nomor 1380, dhaif, karena dalam sanadnya ada perawi bernama Musa bin Anas, ia majhul. Nah, majhul kan tidak dikenal, ya. Nah, ini padahal ini bagus sekali kalau Rasulullah bersabda, barang siapa yang sholat duha 12 rakaat, Allah akan membangunkan untuknya istana emas di surga. Ya, bikin istana emas. Ini sangat mahal sekali kan? Kalau di dunia ini emas 1 gram berapa sekarang? Padahal ini bikin istana. Bikinkan istana emas di surga nanti. Ya, karena kalau melaksanakan sholat duha 12 rakaat. Nah, ternyata setelah diteliti, walaupun tadi dikatakan qala Rasulullah, ya,
hadis itu dhaif, ya. Karena ada salah satu sanadnya, ya, di situ terangkan yang tidak dikenal. Itu Musa ya, itu mengatakan ya, perawi nama Musa bin Anas ya majhul, tidak dikenal. Karena itu orang yang tidak dikenal itu tidak sah. Baru ada merayakan hadis dikenal ini orang baik apa orang tidak baik, jarah dan taktil. Taktilnya tidak diketahui, cacatan tidak diketahui. Itu pun berarti orang itu tidak dikenal. Orang ini orang baik atau orang buruk kok tahu-tahu kok meriwayatkan hadis, itu pun hadisnya nggak bisa diterima. Nah, jadi orang perawi hadis harus dikenal betul. Kalau ada yang tidak dikenal, tidak bisa diterima. Nah ini jadi sholat duha 12 rakaat, hadisnya ada, tapi setelah diteliti hadisnya dhaif. Ya. Nah itu di hadis dhaif itu tidak diyakini kalau itu dari Rasulullah. Dari Rasulullah, meragukan apa betul Rasulullah berkata begitu lah. Tapi kalau ayatnya jelas, tidak ada yang meragukan. Nah maka itulah hadis itu perlu dikaji. Tidak setiap hadis ada kata rokola Rasulullah mesti bener dipakai, enggak. Hati-hati kita. Hati-hati. Dan sholat duha Rasulullah pesankan 2 rakaat atau lebih boleh. Coba tadi ada 4 rakaat tadi. Halaman pertama tadi yang masuk halaman 2. An Mu'adzata annaha sa'alat Aisyah radhiyallahu anha kam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli salatal duha qalat arba'a raka'atin wa yazidu ma syaa rawahu Muslim. Dari Mu'adzah bahwasanya ia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, berapa rakaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat duha? Jawab Aisyah, 4 rakaat, dan kadang-kadang beliau menambah dengan beberapa yang beliau kehendaki. Nah, kadang-kadang 4 rakaat, kadang-kadang menambah berapa yang beliau kehendaki, ya, apa yang kehendaki. Tapi tidak sampai 12 rakaat gitu loh. Itulah itu hadis-hadis ini. Ya terus berapa paling banyak sholat duha itu berapa rakaat? Yang sudah riwayat yang sahih itu 8 rakaat. 8 rakaat itu ya 1/4 rakaat tadi bukan kok langsung, yaitu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Coba dibaca. An Abdurrahman ibn Abi Layla qala ma akhbarani ahadun annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli duha illa ummu hani'in fa innaha haddatsat anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala baitaha yauma fathi Makkah fa shalla 8 raka'atin ma ra'aituhu shalla salatan qattu akhaffa minha ghaira annahu kana yutimmur ruku'a was sujuda rawahu Muslim. Dari Abdurrahman bin Abu Layla, ia berkata, tidak ada seseorang yang mengkhabarkan kepadaku bahwa ia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duha kecuali Ummu Hani. Sesungguhnya ia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Ummu Hani pada waktu Fathu Makkah. Kemudian beliau sholat duha 8 rakaat. Saya tidak pernah melihat beliau sholat yang lebih ringan daripada itu, namun beliau tetap menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Hadis riwayat Muslim, ya, perawi yang sahih. Jadi Nabi itu sholatnya 8 rakaat duha, ya kan? Tapi ringan. Ringan di sini maksudnya bacaannya tidak terlalu panjang-panjang, ringan. Walaupun sholatnya dengan ringan, tapi beliau menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Ringan di sini bukan terus cepet-cepetan, sujudnya cepet, rukuknya cepet, bukan begitu. Ya, malah tumuk ninah pun tidak. Justru kalau rukuk sujud tidak tumuk ninah, ya, tidak sah. Pernah ada orang sama Rasulullah, ada sahabat sholat terus dekat setelah sholat dekati Nabi menjawab salam, akhirnya Nabi menjawab salam, Nabi perintahkan suruh ulangi sholatnya, ya, terus sholat lagi,
datang lagi kepada Nabi, mengucap salam, dijawab lagi oleh Rasulullah, salamnya dijawab, setelah itu suruh ngulangi lagi sampai 3 kali. Akhirnya orang tadi mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak bisa sholat selain dari seperti itu. Saya sudah melaksanakan sholat, suruh mengulang, suruh sholat bagaimana? Nah, Rasulullah menjelaskan. Ya, sholat itu harus memakai rukuknya ya tumakninah, sujudnya tumakninah. Nah, orang tadi mungkin cepet-cepetan kurang tumakninah, ya, kurang tumakninah. Nah, akhirnya suruh mengulangi, dan dianggap belum sholat. Nah, inilah maka dikatakan ini Nabi sholat 8 rakaat itu dengan ringan, bukan berarti tidak pakai tumakninah, tetap tumakninah. Bacaannya rukuk sujudnya disempurnakan. Nah, hanya bacaannya pendek-pendek gitu lah, tidak pendek, tidak terlalu panjang seperti sholat subuh dan sebagainya, tidak. Jadi sholatnya adalah yang di hadis ini terangkan 8 rakaat. Kalau tadi terangkan ada hadis menerangkan 12 rakaat, nah ternyata hadisnya dhaif. Nah, ini mudah-mudahan kita paham. Dengan begini, nah, maka ngaji agama itu tidak boleh salah-salah hanya dengar, ngaji dengan betul sehingga kita akan mengetahui yang ditinggalkan Rasulullah itu 2 perkara itu Quran dan Sunnah. Qurannya sudah jelas, yang dikatakan sunnahnya itu yang perlu dikaji dengan betul, apa itu sunnah Rasulullah, apa hanya ya kata-kata orang atau bisa dipercaya apa tidak. Kalau Qurannya, sekali lagi saya katakan, Qurannya la raiba fi. Maka yang ditinggalkan Rasulullah itu tidak boleh ya, kita hanya dengar-dengar, dikaji betul. Dengan mengkaji akan mengerti ya, sehingga yang mengerti itu memang betul perintah Allah, larangan Allah dijauhi ya. Kalau itu walaupun betul itu kata perintah Rasulullah atau larangan Rasulullah, dikaji. Kalau memang apa itu tidak cocok atau tidak sesuai dengan ya, tuntunan Rasulullah ini ya, tidak sesuai ya dengan Quran, apalagi tidak sesuai ya itu tadi. Kalau meragukan ya sudah tinggalkan, ragu. Nah, ini mudah-mudahan bisa dipahami. Ya baik, saya putuskan dulu, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang berkenaan dengan ini. Ya, ada beberapa pertanyaan terkait dengan sholat sunnah. Teman kelompok saya memahami dan mengamalkan sholat intizar sebagai berikut. Dia masuk masjid, langsung sholat sunnah 2 rakaat salam, kemudian sholat lagi 2 rakaat salam dan berhenti, tidak melanjutkan. Padahal khotib masih lama belum naik mimbar dengan dasar seberapa dia mampu. Yang demikian ini bagaimana? Iya, tapi berarti bukan intizar itu. Dan intizar itu begitu masuk masjid, ya, ambil menunggu datangnya khotib itu, dia sholat, ya, 2 rakaat sampai nanti khotib masuk naik mimbar itu baru berhenti mendengarkan khutbah. Seberapa dia mampu itu ora kok sak geleme. Seberapa dia mampu, bukan seberapa dia mau ya. Mampu. Kalau khotibnya datangnya masih lama, dia mau sholat berapa aja bisa kan? Nah, artinya begitu salam ya kok kesel laren nanti imamnya belum datang, dalat lagi boleh nenek. Hanya 2 rakaat terus 2 rakaat lagi ya. Jangan-jangan bukan sholat istindor itu. Sholat intizar itu seberapa dia mampu, jangan dipahami seberapa dia mau. Ya. Mampu. Masa hanya 2 rakaat sudah khotibnya datangnya masih lama atau ora sholat. Ya, karena mampunya hanya itu, mampunya atau maunya. Nah, jadi jangan memahami mampu dan mau itu jangan disamakan. Mastata'tum, menurut kemampuanmu, nah, bukan menurut kemauanmu. Ya. Kalau memang tidak sholat intizar pun ya tidak apa-apa. Ya, kamu datang sholat tahiyatul masjid ya sudah selesai, duduk, tidak usah sholat intizar. Kalau sholat intizar itu ada kita seberapa kamu mampu, bukan berapa kamu mau gitu lah. Dan 2 rakaat salam terus lagi salam, apa betul kemampuanmu hanya seperti itu? Ya. Tambah lagi apa memang tidak mampu? Nah, itu maka kembali pada yang bersangkutan. Terangkan seberapa mampu, seberapa kamu mau, itu loh. Ya, apalagi
Bolehkah sholat duha jam 11 siang? Karena kalau pagi kantor masih rame, ketika agak siang sudah mulai sepi. Oh, boleh, yang penting sampai ya menjelang duhur itu apa sholat duha di situ. Yang tepat ya sholat duha itu waktu duha itu. Tapi kalau memang nggak bisa ya, sebetulnya kalau mau memperhatikan, mau merlok itu ya, bisa. Sholat duha itu paling berapa menit lah. 2 rakaat paling berapa menit. Ya. Baca yang ringan tadi paling 2 menit selesai. Nah, nek ngenteni kantormu sepi, wong rame terus wingo. Nah, sedilongkas apalagi jam 11 nanti, ya, dilongkas setelah duhur malah. Nah, jadi yang afdal itu ya waktu sholat duha itu kalau waktu sholat duha diperlukan. Mungkin belum kamu masuk kantor sudah bisa sholat duha. Apalagi kalau sekarang ini jam 6:30 sudah tinggi matahari. Ya. Mungkin jam 6:30 ya orang kantoran malah. Jam 6 matahari sudah mulai tinggi. Ya, jam 6 itu sholat duha sudah boleh. Nah, perjalanan misalnya mau berangkat, jam bukan patokan ya, atau jam 6 sekarang itu boleh. Wong terbit matahari itu menurut jadwal yang ada sekarang itu jam 5 kalau nggak salah 5:47 atau 49 gitu lah. Nanti jam setengah 7 kan sudah boleh sholat duha. Terbit matahari jam 5:47 atau 49 gitu. 48. Ya, 48 ya. Jam 5:48 itu matahari sudah terbit. Nah, maka sampai setengah 7 matahari sudah tinggi itu. Sholat duha sudah boleh. Kenapa? Ngenteni jam 11 bentar lagi nanti mendesak sholat duhur gitu. Nah, maka kalau mencari waktu afdal tidak tergesa-gesa ya ambil pagi tadi. Nah, kalau memang alasannya kantor rame lah pengen nek arep salat enek wong tekone kantor rame ra sida salat kuwi. Ya. Kalau memang jadi dijadwalkan dirinya untuk bisa ajak sholat duha 2 rakaat, saya rasa bisa. Sholat duha 2 rakaat. Dara mau ngaji pagi ini tadi mau sholat duha ya bisa kok. Nek ngenteni jam 11 pas rame-rame ini malah. Ya. Apalagi pas apa itu bisa ketemu langsung itu. Nah, mungkin sholat jam 11 mau sholat duha kan susah. Ini berangkat ya, sebelum berangkat tadi sudah sholat duha bisa. Artinya ya lebih baik sholatnya tepat pada waktunya, lebih afdal, lebih tenang gitu. Jangan nunggu masalah sepi, aku sholatnya duha nek sepi kok lah. Nah, jadi niatmu sholat kalau memang mau sholat ya dicarikan waktu sibuk seperti apa di hari ini sholat duha 2 rakaat. Hanya Nabi perintahkan kalau bisa jangan ditinggalkan sholat duha 2 rakaat, kan bukan 8 rakaat, cuma 2 rakaat. Sholat witir sebelum tidur, puasa 3 hari setiap bulan. Nah, kan semuanya ringan-ringan semua itu. Ya, apalagi Untuk yang sholat witir sebelum tidur tadi, misalnya dikerjakan sehabis ba'diyah isya, itu boleh enggak? boleh. Hal witir habis bisa boleh. Ya memang Nabi kan dalam kemarin Nabi pernah mengerjakan witir itu awal malam, tengah malam, dan akhir malam. Semuanya pernah dilakukan oleh Nabi. Sebelum tidur kalau memang kamu setelah salat isya mau segera mapan tidur lah, sebelum tidur tuh witir dulu. Sebelum tidur witir dulu, baru mapan tidur gitu lah. Kalau jedanya agak panjang, Gimana? dalam arti habis sholat isya masih melakukan aktivitas masih 1 atau 2 jam, kemudian Nah itu rapas.
bar witir terus nonton bola gitu toh. Nah, witir nonton. Di perintahnya Nabi sebenarnya tidak sulit, jangan mempersulit diri. Ya, sholat witir sebelum tidur. Jadi sebelum kamu tidur tuh sholat witir dulu. Nah, witir baru tidur gitu lah. Orang kok bar witir, orang ndang turu memang belum akan tidur. Malah nonton bola, malah rapat lah, itulah itu lah. Belum tidur, tidur kan ada doanya juga kan. Nah, sebelum tidur itu kamu witir dulu. Udah, begitu tidur terus witir. Witir dulu baru mapan tidur gitu lah. Nah, kira-kira ijik suwe turunnya ya tidurnya, witirnya nanti kalau udah menjelang tidur itu. Kalau barisa kamu biasa barisa setelah saking kesel setelah turu ya ada sebelum tidur tadi witir dulu. Nah, barisa witir, baru witir malah nonton bola tekan menjelang sahur ya. Apalagi? Sejak saya sedikit demi sedikit paham tuntunan, yang saya kerjakan sholat duha 8 rakaat. Kadang sering saya awali dengan sholat sunnah tohur dulu 2 rakaat. Apakah yang saya lakukan sudah benar, Ustaz? Benar itu, tohur kata ya, itu yang dikatakan oleh Rasulullah bahwa Bilal itu ada kelebihannya apa kok diperdengarkan alas kakinya di surga. Nyata jadi kelebihannya sholat tohur tadi. Bila selalu sholat sesudah wudhu, entah itu siang, entah malam, bar wudhu sebelum melakukan apa-apa dia sholat 2 rakaat. Sholat tohur. Nah, itu Nabi tidak melakukan itu malah. Ya. Tapi Bilal, maka boleh kita mengikuti Nabi, mengikuti sahabat-sahabat Nabi boleh. Nah, setelah Bilal melakukan begitu, ditanya Nabi begitu, ya Nabi tidak melarang. Ya. Berarti suatu dibolehkan. Maka kita melakukan seperti itu juga boleh. Ya. Jadi mau sholat zuhur, dah sebelum melakukan yang lain-lain, baru wudhu sholat tohur dulu, baru nanti sholat tahiyatul masjid boleh, ya, sholat sunnah boleh, tapi sholat tohur dilakukan. Apalagi? Tentang sholat tahiyatul masjid, di saat datang ke lapangan atau di halaman masjid karena masjid sudah penuh untuk melaksanakan sholat id, apakah sebelum duduk kita juga disunahkan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat? Enggak ada sholat tahiyatul lapangan tuh enggak ada. Ya, duduk boleh. Wong di situ aturan kalau kamu masuk masjid sebelum duduk disyariatkan sholat dulu. Ya, sholat itu yang lapangan, yang sholat tahiyatul lapangan itu enggak ada. Datang di lapangan, dah perbanyak takbir, tahlil, tahmid lah gitu. Ambil duduk boleh. Begitu duduk langsung takbir, tahmid, tahlil itu yang biasa. Yang biasa disebut takbiran itu loh. Nah, kita baca takbir, tahlil, tahmid itu ambil menunggu berdirinya sholat tadi. Enggak ada sholat tahiyatul lapangan, enggak ada. Apalagi? Tadi kalau di masjid, masjidnya penuh, kemudian di halaman masjid, apakah bisa melaksanakan sholat tahiyatul masjid? Ya, misalnya di Masjid Nabawi itu kan kadang-kadang penuh, di Masjidil Haram. Ya, jadi memang masjidnya penuh, ya, karena masjid penuh itu jadi itu artinya daerah yang dipakai sholat di situ akhirnya masuk dari daerah masjid kan, maksud dimasukkan wilayah masjid itu akhirnya sholat Jumatnya pun nanti ya di situ, gitu kan, masjidnya penuh. Ya, jadi kalau tidak, sebetulnya yang namanya dinamakan masjid ya di batas masjid itu. Nah, kalau dia masuk masjid lah, kalau tadi di luar tidak di masjid ya, kamu duduk boleh di halaman masjid. Oh, ini bukan di dalam masjid. Yang ada aturannya itu kalau kamu masuk masjid supaya disyariatkan supaya sholat 2 rakaat. Lah saya tidak di masjid, saya di halaman masjid. Andai kata terus duduk ya boleh. Ya, nah, gitu ya.
tidak hanya di Masjidil Haram. Masjidil Haram itu memang setengahnya itu sudah diresmikan seolah-olah tiap dan situ kayak resmi, ya, apalagi itu ya, semua orang masuk aja sudah berjubel sulit itu. Nah, sehingga daerah itu kalau kan kadang-kadang malah dipasang apa itu pagar lah, rantai apa itulah, pagar rantai, di batas ini tidak boleh masuk di sini lah, itu sudah dimasukkan dalam masjid itu. Dalam lingkungan masjid sehingga di situ nggak boleh orang itu tempat sholat lah di itu. Tapi yang lebih mantap, lebih yakin lagi ya kalau kamu masuk dalam masjid itu jangan duduk sebelum sholat lah. Apalagi dulu nenek saya juga setiap malam Jumat melakukan sholat tasbih serta mengamalkan membaca Al-Asmaul Husna beserta artinya dalam bahasa Jawa. Karena waktu itu belum tahu tuntunannya, hanya mendengarkan ceramah dari imam musholla. Apakah amalan ini berdosa? Ya, karena tidak tahu. Ya, sekarang neneknya sudah meninggal. Belum ada keterangan. Nah, kalau neneknya masih hidup diberitahu, ya bisa bertobat, mohon ampun pada Allah, terus tidak dilakukan lagi. Kalau baca Asmaul Husna boleh saja baca Asmaul Husna, seartinya itu malah bagus biar tahu. Mau cotok orang ngerti artinya ya tidak membekas nanti. Tapi kalau membaca Asmaul Husna itu nama Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik 99 itu ya. Kalau dibaca dengan artinya kan lebih paham. Mau ngarap itu orang paham kan ya orang mudeng. Makanya ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, ya Aziz dan sebagainya itu. Ya Karim ini Allah maha mulia gitu. Ya kalau dibaca beserta artinya akan lebih meresap di dalam hati. Itu boleh membaca itu menghafalkan Asmaul Husna pun juga bagus, nama-nama Allah. Nah, kalau sholat tasbih kalau dulu memang belum tahu ya, tapi setelah tahu sholat tasbih itu apalagi harapannya seperti itu tadi, ya, tak sholat tasbih biar dosanya diampuni semua. Ya, artinya sholat tasbih itu bertentangan dengan Quran. Bertentangan. Nah, kalau memang dulu belum tahu, sekarang sudah tahu ya dirubah lah. Ya, mula orang itu ya, dah boleh saya katakan ilmu dengan amal itu mestinya lebih dulu amal, lebih dulu ilmu bukan amal. Ya, wala takfu ma laisa laka bihi. Nah, kita tidak, cara beragama sejak dulu itu ya saya melu-melu aja, melu baik. Itu bapaknya di sini ngono melu gitulah. Nah, setelah ngaji, berbeda. Yang kita amalkan dulu dengan setelah kita tahu beda. Nah, sekarang sudah tahu beda, wajar karena tahu. Allah sendiri mengatakan hal yahtawi ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apa sama orang yang mengerti dan orang tidak mengerti? Dulu saya begitu karena tidak mengerti lah. Setelah saya mengerti, saya tidak teruskan itu, saya berhenti dari yang dulu tidak mengerti itu. Nah, maka itulah perlunya amalan-amalan kita dulu banyak yang setelah kita ngaji itu tidak cocok banyak lah. Mesti kalau sudah tahu ngaji tidak cocok ya diberhentikan. Memang dulu beramal tanpa ilmu hanya taklid. Setelah sekarang ada ilmunya kita tahu ternyata tidak benar. Nah, mudah-mudahan Allah mengampuni karena tidak tahu tadi. Nah, apalagi bolehkah melaksanakan sholat duha tanpa pulang dari bepergian, misalnya hanya duduk-duduk di rumah kemudian sholat duha? Boleh sholat duha, boleh. Mau sholat duha harus bepergian dulu ya tidak. Nah, nek sholat tahiyatul masjid itu nggak boleh kamu ya di rumah duduk-duduk nggak boleh. Sholat tahiyatul masjid itu ya di masjid tadi. Tidak boleh dikerjakan tidak di masjid, di rumah tidak boleh. Tapi kalau sholat duha dimanapun boleh.
Kamu habis pergi ya boleh, mau pergi ya boleh, tidak pergi pun di rumah boleh. Jadi tidak ada syarat pergi atau pulang dari pergi, nggak ada. Ya, pulang bepergian atau mau bepergian, nggak ada syaratnya. Hanya salat duha itu waktu duha. Maka ya Nabi malah pesen itu, kalau bisa jangan sampai ditinggalkan. Tiap hari itu salat duha 2 rakaat. Apalagi? Apakah ketika sholat sendirian juga disunahkan sholat qobliyah dan ba'diyah? Oh iya, kalau memang ada tentunya sholat. Kalau apa? Pertanyaan kalau apa tadi? Apakah ketika sholat sendirian juga disunahkan sholat qobliyah dan ba'diyah? Iya. Qobliyah dan ba'diyah ada kaitannya dengan waktu sholat wajib itu. Bukan kamu sendiri atau tidak sendiri. Ya, jadi ada sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah yang sholat rawatib itu ada kaitannya dengan sholat wajib. Ya, kalau kamu sholat wajib walaupun sendirian di rumah misalnya belum sholat duhur terus belum sholat asar, ada ba'diyah atau ada qobliyahnya terus belum maghrib, ada, itu dilakukan sunnah. Ya, sebelum sholat duhur kamu sudah sholat 2 rakaat. Nanti setelah selesai sholat duhur ada lagi sholat 2 sesudah sholat duhur ya ada qobliyah dan ba'diyah ada kalau duhur itu. Kalau subuh juga begitu, ada qobliyahnya. Ya, walaupun sendirian. Jadi kalau sholat rawatib itu kaitannya dengan sholat wajib, maka disebut qobliyah sebelum sholat wajib, ba'diyah sesudah sholat wajib. Kalau memang ada tuntunannya sholat qobliyah maupun ba'diyah ya itu dilakukan walaupun sholat wajibnya sendirian. Apalagi? Apakah sholat istikharah harus dilakukan sebelum nikah? Enggak ada. Apa kamu melakukan pekerjaan? Coba dipahami. Orang melaksanakan sholat istikharah, katakan Nabi, kalau melakukan suatu pekerjaan yang penting. Apa melakukan pentingnya mau nikah tok? Ada bawa enggak bukunya tentang sholat istikharah itu? Jadi ada di coba dibaca. Oh ya, dibaca halaman 5. Halaman 5 dibaca. Apa yang dinamakan sholat istikharah itu apa? Sholat sunnah istikharah ialah sholat sunnah yang dilakukan ketika hendak mengerjakan sesuatu pekerjaan yang penting untuk memohon petunjuk ke arah kebaikan. Nah, ya dah. Akan melakukan pekerjaan yang penting. Pekerjaan itu penting, mohon petunjuk pada Allah supaya diarahkan kepada kebaikan. Tidak ada hubungannya dengan nikah aja ini. Tidak ada keterangan sholat istikharah ini arep nikah. Kamu anggap yang penting mau arep nikah loh. Tidak itu. Pekerjaan manusia penting banyak. Maka Nabi perintahkan apa saja, apalagi dilihat isinya itu. Ya, di situ di situ Allah menjelaskan fa innaka takdiru wala akdiru wa ta'lamu wala a'lamu. Karena Allah itu Maha mengetahui, saya tidak mengetahui. Ya, maka pekerjaan ini akan saya lakukan mana yang mau dipilihkan oleh Allah. Karena Allah lebih mengetahui, tambah lagi wa anta alamul ghuyub. Allah itu mengetahui hal yang gaib kalau saya tidak tahu. Maka yang saya lakukan ini baik apa tidak, Allah yang tahu. Mohon dipilihkan. Maka Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairul li, kalau sekiranya pekerjaan yang akan saya lakukan itu baik bagiku, fitini, baik bagi agamaku, wa ma'asi, baik bagi kehidupanmu, baik kehidupanku, wa akibat wa akibihi, wa akibati ya, amri, ya, kesudahannya nanti akan bawa kebaikan. Ya, mohon pada Allah tunjukkanlah, dipilihkan oleh Allah pekerjaan yang akan dilakukan itu membawa kebaikan. Tapi kalau pekerjaan itu misalnya tidak membawa kebaikan, ya Allah memilihkannya, jangan dilakukan. Nah ternyata tadinya kan Allah milihkan yang lain tidak sesuai dengan yang kita kehendaki, maka dia ada wasrifwani wasrifni anhu wakturli, nah itu walukturli waktur liya liyal khairo haitsu kana summa ardini. Mohon pada Allah, ya, walaupun saya itu karena mohon petunjuk pada Allah, ternyata
yang dipilihkan oleh Allah itu tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Nah, mudah-mudahan apapun keputusan dari Allah ini menjadikan aku ridho, bisa menerima dengan senang hati apa yang sudah dipilihkan oleh Allah itu. Jadi nggak ada hubungannya dengan nikah. Artinya kalau nikah misalnya kamu mau nikahi seseorang, ya suruh milihkan Allah, ya boleh, termasuk penting juga. Misalnya kamu mencintai seseorang, ya, kemudian orang tuamu menghendaki lain dengan pilihanmu, orang tuamu menghendaki ini, ada pilihkan antara pilihan orang tua dan pilihan sendiri itu mana yang lebih penting, mohon petunjuk pada Allah, gitu kan. Nah, nanti ternyata dipilihkan oleh setelah melaksanakan sholat istikharah, yang ya jatuhnya nanti ternyata yang pilihkan orang tua, tidak sesuai dengan keharapannya, ya sholat tidak sesuai yang harapannya orang tua, ya maka mudah-mudahan walaupun itu sebetulnya yang saya inginkan bukan itu, yang saya inginkan yang saya pilihan sendiri, tapi Allah memilihkan ini, ya udah mudah-mudahan Allah menjadikan saya ridho apapun yang menjadi keputusan Allah tadi, nah gitu, itu maka mohon dipilihkan oleh Allah, sedang keputusan Allah itu apapun mudah-mudahan diberi bisa menerima dengan ridho, dengan senang hati. Apalagi mohon dijelaskan kembali tentang waktu pelaksanaan sholat istisqa, apakah dibenarkan apabila dilaksanakan pada waktu malam hari? Di situ kan terangkan toh, coba dibaca istisqa-nya dibaca. Sholat sunnah istisqa ialah sholat sunnah yang dikerjakan untuk memohon hujan dikala lama tidak turun hujan. Cara pelaksanaan dan bilangan rakaatnya. Cara pelaksanaannya ada dua macam. A. Bersama-sama ke tanah lapang, berpakaian sederhana dan dengan merendahkan diri serta penuh rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diadakan khutbah dan berdoa dengan mengangkat tangan tinggi-tinggi, lalu berpaling menghadap kiblat dengan tetap berdoa. Setelah itu sholat 2 rakaat dengan suara nyaring atau jahar. B. Bila dilakukan pada hari Jum'ah, maka cukup dengan berdoa ketika khutbah Jumat, yaitu Allahumma aghithna dibaca 3 kali, atau Allahumma skina dibaca 3 kali. Nah. Oke, tentang dalil pelaksanaan saya bacakan artinya aja. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, orang-orang telah datang mengadu pada Rasulullah tentang tidak adanya hujan. Maka Rasulullah memerintahkan agar diadakan mimbar, lalu mereka menyediakannya di tanah tempat sholat, di tanah lapang tempat sholat. Dan Rasulullah SAW menentukan satu hari supaya orang-orang berkumpul di tempat itu. Aisyah melanjutkan ceritanya. Maka pada hari yang telah ditentukan, Rasulullah keluar pada waktu matahari terbit, kemudian berdiri di mimbar, lalu bertakbir dan memuji Allah Azza wa Jalla. Setelah itu beliau bersabda, sesungguhnya kalian mengadu kekeringan dan keterlambatan hujan daripada waktu yang biasa, sedang Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan agar kalian memohon kepadanya dan dia menjanjikan akan memperkenankan permohonan kalian. Kemudian beliau berdoa, Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Raja di hari pembalasan. Tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Dia berbuat apa yang dikehendakinya. Ya Allah, Engkaulah Allah yang tidak ada Tuhan melainkan Engkau, yang maha kaya, dan kamilah yang sangat membutuhkanmu. Turunkanlah atas kami hujan, dan jadikanlah apa yang Engkau turunkan untuk kami kekuatan dan bekal hingga satu masa. Dan beliau mengangkat kedua tangannya, dan tetap demikian itu sehingga kelihatan putih kedua ketiaknya. Setelah itu beliau berpaling membelakangi orang ramai dan membalikkan atau memindahkan ridaknya atau selendangnya. Lalu beliau tetap mengangkat kedua tangannya,
Kemudian beliau menghadap kepada halayak rame, lalu beliau turun dari mimbar dan sholat 2 rakaat. Kalau dilihat pelaksanaan ini, ya sholatnya siang, ya. Yang pertama di waktu Nabi sedang sholat Jum'ah, orang datang, Nabi sedang khutbah datang, minta melaporkan tentang keadaan, ya, kekeringan dan sebagainya. Langsung Nabi merintahkan dalam sholat Jum'ah tadi, ya, langsung beliau doa Allahumma aghithna di dalam waktu khutbah Jumat tadi, berarti siangan. Nah, kalau menurut ini hadis yang dibaca tadi, keluar ke tanah lapang ketika matahari terbit, berarti siang juga, pagi atau siang, tidak di waktu matahari terbenam kan. Nah, kalau melihat praktek 2 cara ini menunjukkan tidak waktu malam, waktunya siang hari, siang atau pagi lah, bukan waktu matahari terbenam tapi matahari terbit. Siang hari waktu khutbah Jumat jelas itu siang. Nah, udah ikuti aja yang sudah ada, nggak usah gawe-gawe dhewe nek malam kena opora itu, udah usah, ikuti aja yang sudah ada. Praktek yang dilakukan Nabi itu siang atau pagi, ya. Jangan kita terus nek bengi entuk raya, udah usah sing wis eneng iki genah kan tak gawe-gawe dhewe. Ya. 2 peristiwa yang diterangkan hadis tadi waktunya waktu siang semua itu. Ketika Nabi khutbah Jumat jelas siang. Ya. Ketika orang-orang bersama-sama datang ke tanah lapang berpakaian sederhana tadi ketika matahari terbit, berarti kan waktu siang kan. Nah, jadi jangan kalau sudah ada tuntunan yang jelas itu ojo gawe dhewe. Piye nek tak lakoni bengi piye ya lah, yang pagi ada siang ada, kenapa harus cari malam sing rung genah. Ya, apalagi Untuk pelaksanaan sholat sunnah sebelum zuhur atau asar, biasanya kami kerjakan di masjid, yaitu mengerjakan tahiyatul masjid. Kalau sholat sunnah dilaksanakan dulu di rumah 2 rakaat, setelah sampai di masjid melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid, bagaimana? Iya boleh, memang itu aturannya begitu. Kalau kamu sholat zuhur tadi di rumah, ya, terus mau ke masjid, dan nanti di masjid nggak usah sholat qobla zuhur dong, ya, sholatnya tahiyatul masjid. Karena apa? Memang saudara mau masuk masjid mau duduk. Nah, sebelum duduk itu ada syariatnya supaya sholat 2 rakaat. Ya, sholat 2 rakaat. Maka sholat 2 rakaat itu kamu lakukan di masjid ya boleh, ya. Yang qobliyah tadi. Kalau di rumah boleh, tapi kalau sudah di rumah dilakukan qobliyah zuhur baru berangkat ke masjid, ya di masjid tinggal sholat tahiyatul masjidnya. Boleh begitu, boleh. Memang ada aturannya, aturan masuk masjid itu entah kamu tadi dari mama, dari rumah atau dari bepergian masuk masjid, ada aturannya, disyariatkan sholat 2 rakaat sebelum duduk. Sampai Nabi sedang khutbah saja, ada orang datang langsung masjid karena Nabi sedang khutbah, langsung duduk, itu diperintahkan Nabi untuk berdiri dulu, sholat 2 rakaat. Ini penting sholat 2 rakaat, karena itu ibaratnya wong Jawa ngarani tata kramane, masuk rumah Allah tuh ngene. Ya, jadi masuk rumah Allah itu sholat untuk menghormat masjid rumah Allah itu sebelum kamu duduk sholat 2 rakaat. Nah, setelah sholat 2 rakaat baru dipersilahkan duduk. Nah, apa lagi? Tentang sholat duha, saya mengerjakan kadang-kadang sampai 8 rakaat. Bacaannya setelah Al-Fatihah hanya 1 ayat Al-Quran. Apakah yang demikian dibenarkan? Boleh, yang memang mudah, baca yang mudah bagi kamu. Karena apalmu lagi siji ya wes. Ya, apalagi 1 ayat ya rasa yang belum hafal. Tapi memang apalnya baru 1 ayat, boleh aja baca 1 ayat. Ya. Maca 1 ayat tok. Ya. Nek niate tenanan kowe maca 1 ayate mung alif lam mim ngono wis terus ruku ya. Nek niate maca mbok sing tenanan. Ya. Maca. Pemene 1 ayat engko maca shot ngono tok wae. Baca yang mudah, kamu rasa geleme tadi, yang mudah. Apalagi
tentang sholat sunnah sesudah sholat Jum'ah 4 rakaat bila dikerjakan di masjid dan bila dikerjakan di rumah 4 rakaat bila dikerjakan di masjid dan bila dikerjakan di rumah 2 rakaat. Yang saya tanyakan, apakah bila sholat Jumatnya dikerjakan di rumah misalnya bagi orang yang sakit atau wanita juga apa ada dituntunkan untuk mengerjakan sholat sunnah tersebut? Ya ada pokoknya kalau sholat sunnah di rumah itu, kalau sholat sunnahnya dikerjakan di rumah itu ya 2 rakaat. Kalau kerjakan di masjid ya 4 rakaat. Itu tentu orang yang mau yang sholat Jumatnya dikerjakan di masjid. Nah kalau sholat Jumatnya di rumah ya berarti nggak sholat sunnah di masjid. Kalau sholat Jumatnya dikerjakan di rumah berarti dia tidak sholat Jumat di masjid. Maka sholat sunnahnya ya tetap di rumah gitu kan. Sholat sunnah di rumah ya 2 rakaat tadi. Ya aturannya dikerjakan 4 rakaat itu kalau kamu sholat Jumatnya di masjid. Kalau sholat Jumatmu di rumah ya 2 rakaat. Sebetulnya aturannya sudah jelas-jelas. Jadi 4 rakaat itu kalau di masjid, kalau di rumah 2. Nah, sekarang kalau sholatmu di rumah, tidak di masjid, nah berarti udah sholat, tidak ada sholat sunnah 4 rakaat, kamu di rumah. Apalagi kadang-kadang jadi ruwet nih mergona awake dhewe sing ruwet kayak awake dhewe. Seperti tadi salat istisqa tadi ya. Tuntunannya jelas, Nabi membuat contoh di waktu khutbah Jumat atau datang di waktu pagi matahari terbit. Lah kok nek bengi entuk ora. Nah, iki nek ngemper dhewe ta. Sebenarnya kamu lihat itu aja yang sudah jelas itu dilaksanakan. Jangan mengandai-andai yang tidak dicontohkan. Seperti itu juga sholat Jumat di rumah 2. Sholat sunnah Jumat di masjid 4. Nah, tanya, andai kata di rumah itu dikerjakan 4 boleh apa tidak? Nah itu kan, kita nambah rakaat. Nah kok andai kata, ini sing jelas tuntunan di rumah itu ada 2 kok. Tidak kamu naik nambah itu orang. Itu kan namanya mengada-ada kan. Apalagi? Adakah dalilnya sholat sunnah suruk itu? Sholat sunnah? Suruk. Oh itu sudah pernah ditangkan ya, sebenarnya sholat di brosurnya pernah kan? Dan sholat suruk itu sebetulnya sholat brosur belum. Oh belum. Sholat suruk itu kan sholat duha yang waktunya awal kan itu kan, waktu awal matahari terbit itu loh. Ya itu ada yang mengatakan itu sholat suruk sendiri, ada sholat termasuk itu sholat duha kan itu. Nah itu kan keterangannya ya sholat suruk itu kan kalau kamu habis subuh terus tidak belum batal belum keluar terus nanti pas matahari terbit kamu sholat sisan. Sholat suruk itu, nah, ada yang mengatakan itu sholat suruk, sholat sendiri. Ada yang mengatakan sholat suruk itu maksudnya sholat duha yang waktunya awal matahari terbit itu. Ya, kalau tidak bisa dikompromikan itu, bagaimanapun itu kowe tekan ngendi hukumnya sunnah. Ora mbok lakoni ora dosa lah. Daripada dilakukan kacau itu lebih tidak jalani kan malah ora salah. Mau sholat duha ya. Nek duha kok kesuan ya mengkon nunggu rada awan kan gitu ta. Rasa diributkan yang